Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul lokasi dan nama bangunan ibadah yang ada dalam cerita ini bukan nama lokasi sebenarnya di dunia nyata. Kesamaan hanya kebetulan semata dan tidak disengaja. Sementara malam itu juga di surau, Marhan dan Niko tidak bercanda seperti biasanya. Menjelang tidur, keduanya sama-sama terdiam dan memikirkan kalimat Pak Darwis yang menyebutkan surau ini terkutuk, dan juga keadaan Reza yang tiba-tiba saja muntah. Saya penasaran apa yang dimaksud Pak Darwis tadi. Saya makin yakin surau ini harus diruqyah. Kamu bisa ruqyah kan, Nik? Tanya Marhan. Saya hanya tahu caranya, tapi belum pernah coba secara langsung ke orang, apalagi ke bangunan, jawab Niko. Marhan menghela nafas. Ya, tidak jauh berbeda. Praktik ruqyah adalah hal yang memang dipelajari olehnya, namun hanya sekedar ayat-ayat yang bisa digunakan untuk ruqyah sebelum mencoba langsung pada orang yang kesurupan. Semua tergantung niat. Pungkas Marhan memantapkan niatnya. Kalau kamu memang mau ruqyah, kita kerjakan besok. Pak Datu secara nggak langsung juga mengizinkan, tapi memang caranya sebisa mungkin kita buat agar warga tidak curiga, tambah Niko. Iya, saya juga berpikir seperti itu, ujar Marhan. Menjelang tengah malam, keduanya baru tidur di kamar gudang. Kelelahan bekerja keras hari ini membuat keduanya tidur pulas hingga subuh. Sebelumnya mereka juga sudah sepakat akan mulai meruqyah surau pagi nanti. Setelah subuh, Marhan dan Niko menyiapkan air dan garam yang akan mereka gunakan dalam proses meruqyah surau. Kedua benda itu mereka campurkan dan mereka baca-bacakan doa di tengah-tengah. Niatkan ini untuk meruqyah surau ini, pesan Marhan. Niko menganggukkan paham. Mereka membacakan surah Al-Baqarah hingga usai. Namun belum sampai setengah surat,
Tiba-tiba saja pintu surau digedor dengan sangat keras dari luar hingga membuat bacaan keduanya berhenti. Marhan dan Niko segera bangkit dan mendapati Darwis dengan penuh emosi menggedor-gedor dari balik pintu itu. Di sisinya ada seorang nenek yang menggendong Reza. Tubuh Reza terlihat kuning dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya yang sesekali terbatuk. Nenek yang menggendongnya dengan sigap mengelap darah itu agar tidak mengotori baju Reza. Di dekat jalan desa nampak orang-orang yang juga berkumpul dari kejauhan sambil melihat ke arah surau. Entah apa yang mereka lakukan. Apa yang kamu lakukan, Pak? Kalian jangan berlagak bodoh. Saya sudah katakan surau ini terkutuk. Surau ini tidak boleh digunakan ibadah. Dengan mata melotot, Darwis mengancam Marhan. Pak, ini surau, rumah ibadah. Kalau Bapak bilang ini terkutuk, tempat mana lagi yang menurut Bapak suci? Marhan menantang balik. Darwis maju dan langsung meremas kerah kemeja Marhan dengan sangat kuat dan mendekatkan wajahnya ke wajah Marhan. Kalian semua pulang dan berhenti membuat desa ini semakin buruk. Kalian cuma pendatang di sini dan tidak usah mengatur-ngatur. Wajah Darwis hanya berjarak beberapa sentimeter dari Marhan. Kepalan tangannya mengeras dan urat-urat tangannya menebal. Pak, kami pendatang, tapi kami mengajak warga desa biar kembali sholat. Apa yang salah dari mengajak orang sholat? Dalam hatinya Marhan sudah terpancing emosi. Namun ini adalah momen untuk menunjukkan ke semua orang ia bukanlah orang yang buruk sekaligus memperbaiki namanya di hadapan Darwis. Kalian kalau tidak tahu apa-apa lebih baik diam. Kalian tahu kalau kepalan tangan Darwis membentuk ancang-ancang hendak memukul. Niko segera bergerak dan coba menahannya. Namun orang-orang di luar terdengar bergumam dan serentak membubarkan diri. Tiba-tiba suara berdeham yang cukup keras dan berat terdengar dari arah luar. Ingat, kamu sekarang ada di rumah suci, Darwis. Datuk Kayu tiba-tiba sudah ada di samping pintu masuk. Sejak pertama kali lihat kamu lewat rumah saya sudah tahu kamu akan datang ke sini, ujar Datuk. Darwis terdiam, giginya bergetar dan peluh membasahi kening dan pipinya. Ia terlihat ketakutan. Cengkeramannya dikeram. Marhan terlepas dan ia mundur teratur mendekat ke arah Reza dan neneknya. Berhentilah menunjuki orang ke sesuatu yang salah. Saya tahu kamu trauma. Saya tahu kamu masih terbayang kejadian itu. Tapi dua anak ini di hadapanmu sekarang sedang mencoba membersihkan apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi kalau kamu tidak ada hubungannya dengan ini, lebih baik kamu diam, ujar Datuk. Kalimat yang dikeluarkan Datuk begitu tegas dan mengintimidasi siapapun yang mendengarkannya. Hal ini terlihat dari Darwis yang hanya bisa berdiri kaku sambil mengepalkan tangannya. Berhenti merusak surau ini dengan mulutmu. Kalau kamu hanya ingin minta obat untuk Reza, minta ke saya. Saya akan berikan berapapun yang kamu minta, bentak Datuk. Darwis dan Datuk Kayu saling adu mata dalam waktu lama. Urat leher Darwis menegang dan bola matanya memerah. Sebelum akhirnya Darwis membuang nafas dengan sangat keras seperti orang yang dari tadi menahan nafas.
Marhan dan Niko memperhatikan itu tanpa mengedipkan mata. Tanpa membantah dan berargumen lagi, Darwis segera pergi bersama Reza dan nenek tadi. Sementara itu warga di luar sudah membubarkan diri, tepat saat Pak Datuk Kayu datang tadi. Kepergian Darwis membuat Marhan lega. Kalau tidak ada bantuan dari Datuk Kayu, mungkin ia akan menyelesaikannya dengan adu fisik. Marhan bukanlah orang yang mudah menahan emosi. Ia adalah pribadi yang meluap-luap ketika apa yang ia anggap benar ditantang oleh orang lain. "Terima kasih Pak," ujar Marhan. "Ya, kebetulan Bapak mau pergi kerja dan tadi lihat mereka ke arah surau. Bapak tahu niatnya buruk. Lihat ini." Datuk Kayu menunjukkan beberapa bagian teras yang basah. "Kalian timbun ini dengan tanah dari sekitar surau agar apa yang dilakukan gagal," ujar Datuk. "Apa ini Pak?" tanya Niko. "Entahlah, tapi saya rasa sesuatu yang buruk," ujar Datuk. Niko menyentuh cairan itu dengan ujung jempol kakinya. Cair seperti air. Lalu ia melihat ke arah cairan yang sudah mengering di sisi lain. Ada kristal-kristal putih yang tersisa dari cairan yang sudah menguap tadi. Datuk lalu berjalan ke tengah surau. Ini air apa? Atapnya bocor," ujar Datuk sambil melihat ember berisi air garam yang sudah disiapkan Marhan dan Niko. Ia juga melihat ke langit-langit untuk melihat sumber kebocoran. "Bukan Pak, itu air untuk ruqyah," jawab Marhan. "Air biasa, tanpa bunga-bunga gitu?" tanya Datuk sambil memeriksa isi air ember itu dengan tangannya. "Tidak Pak, itu hanya air dan garam," ujar Marhan. "Jadi kalian tetap mau meruqyah surau ini setelah kejadian barusan?" tanya Datuk. "Iya Pak." "Ya, cepat selesaikan. Semoga cara ini yang terbaik dan ampuh," pesan Datuk hendak kembali ke luar surau. "Sebelumnya saya boleh tanya Pak?" potong Marhan. Datuk Kayu tidak mengiyakan, namun dari wajah beliau Marhan tahu Pak Datuk sudah menunggu lanjutan kalimatnya. "Pak Darwis juga sudah kesini dan marah-marah kemarin. Dia tarik paksa Reza yang kemarin sore berjamaah maghrib bersama kami. Dan kemarin Pak Darwis bilang kalau surau ini terkutuk. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini Pak? Dan kenapa sholat di surau jadi menyebab Reza sakit?" tanya Marhan. Datuk Kayu menghela nafas panjang. Ia melihat jam tangannya. "Semoga saya tidak terlambat," gumamnya. Datuk lalu duduk bersandar di tembok dan melepaskan peci hitamnya. "Saya tadinya tidak mau menceritakan ini, tapi daripada kalian merasa dipermainkan atau merasa saya menutup-nutupi sesuatu, saya coba ceritakan apa yang terjadi pada surau ini dulu," ujar Datuk Kayu membuka kisahnya. "Ini semua terjadi 3 tahun yang lalu. Desa Limau Bareh, 3 tahun yang lalu. Ini ada gorengan, makanlah," ujar seorang ibu kepada beberapa warga yang sedang berteduh sambil mengipas-ngipasi badannya yang berkeringat. "Makasih Kak," jawab salah satu di antaranya. Mereka semua adalah warga desa Limau Bareh yang sedang membangun surau. Bangunan surau itu berdiri di atas bekas bangunan surau lama yang terlebih dahulu dirobohkan. Awalnya tidak ada masalah saat pembangunannya. Warga bahkan bahu-membahu dalam membangun bangunan surau ini. Sebagian membantu mengaduk semen, memasang keramik tempat wudhu, dan sebagian lagi menyusun bata merah sebagai dinding surau yang mereka namai Nurul Falah itu. Kalangan masyarakat dari muda hingga tua saling berlomba-lomba membangun surau yang sudah menjadi impian warga sejak lama.
karena surau sebelumnya sudah begitu tua dan reot. Ketika bangunan sudah 50% rampung dan sudah bisa digunakan untuk beribadah, warga langsung menggunakan surau ini untuk ibadah sholat berjamaah. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan bahkan sholat subuh berjamaah saat itu sampai memenuhi teras. Imam mereka saat itu adalah Datuk Kayu. Suasana Islami begitu terasa dengan keberadaan surau tersebut. Setiap menjelang waktu sholat, terutama malam hari, warga berbondong-bondong berangkat untuk sholat berjamaah. Sebagian jamaah ada yang membawa Quran untuk melanjutkan mengaji sambil menunggu Isya karena jaraknya dari maghrib hanya sebentar. Karena ramainya surau, orang-orang juga berjualan di sekitarnya, umumnya makanan ringan atau untuk anak-anak seperti es maupun gorengan. Namun itu tidak berlangsung lama. Sebuah kejadian tragis terjadi pada hari kelima pasca surau itu baru digunakan. Pagi itu seorang warga menemukan jasad orang depresi yang bunuh diri di tengah-tengah surau sholat. Orang yang pertama kali menemukannya adalah seorang petani yang lewat saat akan pergi ke sawah. Orang depresi itu menggantung dirinya menggunakan tali yang disangkutkan di rangka kayu atap pada saat langit-langit surau belum rampung. Keadaan orang itu belum membusuk, tapi lidahnya menjulur dan lehernya patah karena kuatnya ikatan tali di lehernya. Matanya putih dan kulitnya sudah pucat saat diturunkan. Tidak ada yang kenal siapa orang depresi itu walaupun sudah coba dicari ke desa-desa lain. Karena takut akan membuat masalah, warga mencoba menutupnya dari luar dan segera menguburkan jasadnya. Sejak saat itu, isu tentang surau Nurul Falah angker tersebar ke seluruh warga di sekitar desa Limau Bareh. Mereka yang semula rajin sholat berjamaah seketika enggan untuk sholat. Mereka takut diikuti oleh sosok yang gantung diri, atau takut mendapatkan teror jika berlama-lama beraktivitas di surau itu. Hal ini semakin diperparah dengan beberapa orang yang mengaku melihat bayangan orang melayang di dalam surau saat siang dan malam hari, padahal kegiatan sholat jamaah tidak sedang berlangsung. Beberapa yang lain juga mengaku merasa tidak nyaman berada di dalam surau karena merasa diawasi sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, umumnya dari arah lorong keranda. Karena hal itu, pembangunan surau pun berhenti tanpa benar-benar pernah diselesaikan. Warga enggan meneruskan pekerjaan pembangunan surau dan meninggalkan surau begitu saja hingga mati seperti sekarang. Surau yang awalnya ramai dan bermanfaat seketika menjadi bangunan kosong yang ditinggalkan. Datuk masih sempat mencoba menghidupkan terus aktivitas di dalamnya dengan menjadi imam tanpa makmum. Namun lama-kelamaan ia pun juga mundur dan menyerah. Ketakutan mereka terhadap sosok orang gantung diri itu mengalahkan ketakutan mereka kepada Tuhannya. Seakan-akan mereka lebih rela kehilangan pahala agar sekedar tidak diganggu jin. Tutup Datuk Kayu menyelesaikan ceritanya. Marhan mendengarkannya dengan prihatin. Dia tidak habis pikir ketika ada orang beranggapan rumah suci sebagai tempat angker yang dihindari. Kalau rumah suci saja angker, lalu tempat mana lagi di muka bumi ini yang aman bagi mereka? Dan orang tadi itu yang terus menakut-nakuti warga dengan mengatakan surau Nurul Falah ini terkutuk, ujar Datuk Pak Darwis. Niko coba memastikan. Iya, orang itu yang jadi salah satu penghalang besar masyarakat untuk ibadah di sini. Dia yang selalu menghalangi warga untuk sholat berjamaah, padahal sejak awal dia memang bukan seorang ahli ibadah, ujar Datuk. Suaranya menjadi bergetar seperti menahan marah. Kenapa dia sampai seperti itu, Pak?
Kali ini Marhan yang bertanya. Bapak juga tidak tahu kenapa Darwis sampai seperti itu menyebarkan isu bahwa surau ini angker dan membuat warga terhasut. Mungkin sejak awal dia memang tidak suka ada surau di sini. Dan semakin parah lagi, karena dialah yang pertama yang menemukan jasad yang gantung diri itu dahulu, ungkap Datuk. Marhan dan Niko menarik nafas panjang karena cukup terkejut dengan hal itu. Pak Darwis adalah petani yang lewat pagi itu dan menemukan mayat itu pertama kali. Kalau bukan karena Darwis, mungkin orang-orang akan biasa saja dan menganggap kematian orang gantung diri itu sebagai hal alami dan kebetulan. Kalian bisa lihat di antara semua warga di sini, pasti hanya dia yang keras menentang sampai berani-beraninya menyebut surau terkutuk. Bagi saya itu penghinaan pada bangunan ibadah. Datuk tidak mampu lagi menyembunyikan amarah yang ia tahan. Dalam hatinya Marhan mengiyakan. Buktinya tadi ada banyak orang yang berkumpul, namun hanya Pak Darwis yang dengan lantang dan berani membentak-bentaknya di dalam surau. Sementara orang-orang lain yang menonton dari luar dan bahkan tidak mau masuk ke dalam surau. Marhan dan Niko membaca suara Datuk yang kian bergetar dan pilihan kalimatnya yang semakin tegas serta mengintimidasi. Marhan seakan bisa membayangkan bagaimana bahagianya dulu saat surau ini dibangun, lalu ditinggalkan seperti sekarang. Marhan juga membayangkan bagaimana sulitnya Datuk Kayo menyeru orang-orang untuk beribadah, namun dihalang-halangi oleh Darwis. Istighfar Pak, insya Allah akan menolong orang yang berada di atas kebenaran, ujar Marhan mencoba menenangkan. Iya nak, Bapak juga percaya itu, ujar Datuk Kayu. Kalian juga harus tetap sabar, terutama melawan mulut kasar Darwis. Kalau dia sudah kelewatan, kalian bisa bilang Bapak. Orang seperti itu sesekali memang harus diberi pelajaran. Bayangkan sebesar apa dosanya melarang orang lain beribadah. Sekarang tugas kalian untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat itu, ujar Datuk. Kalau begitu sepertinya kami memang harus meruqyah bangunan ini Pak, ungkap Marhan. Datuk Kayo mengangguk lemah. Baginya meruqyah rumah ibadah sebenarnya adalah hal yang memalukan. Ruqyah biasa dilakukan pada tempat-tempat kotor dan angker. Jika suatu rumah ibadah sampai harus diruqyah, sepertinya merupakan hal yang menunjukkan kesalahan manusia di sekitar bangunan ibadah itu berada. Jadi sebelum jadi surau sekarang, surau yang dulu tidak ada masalah Pak. Saya sama Marhan kemarin sempat ketemu beberapa bata tua berlumut di depan. Jadi seluas itu bangunan surau lama, tanya Niko. Iya, itu bata-bata bangunan lama, lebih luas dari bangunan yang sekarang, tapi hanya menggunakan pondasi batu dan bata. Lalu bangunannya kayu dan sudah bertahun-tahun digunakan. Tidak ada masalah. Hanya saja karena sudah terlalu tua dan reot, kami bongkar untuk bangun surau ini, surau baru. Niko mengangguk paham. Karena kalian sudah tahu ceritanya sekarang dan tidak ada lagi yang bisa Bapak tutupi. Silakan kalian lakukan ruqyah di sini. Semoga air ini juga bisa menetralisir, ucap Datuk Kayu sambil menunjuk ember ruqyah Marhan dan Niko. Setelah bercerita panjang lebar, Datuk Kayu segera pergi dari surau karena ia memang mampir saat akan pergi bekerja. Sesuai arahan Datuk, Marhan dan Niko melanjutkan proses ruqyah itu berdua. Air garam yang sudah ia bacakan kemudian disebar di sekeliling bagian dalam bangunan surau. Sambil menyiram-nyiramkan air itu, keduanya membacakan surat-surat pendek. Selain itu, Marhan dan Niko juga menyiramkan air dari sisi luar. Marhan melakukannya di bagian lorong, keranda, dan sisi belakang. Sedangkan Niko di bagian depan, dekat imam dan teras yang mengarah ke jalan. Jangan lupa yang tadi disuruh Pak Datuk Nik. Bekas basahan Pak Darwis tadi dikasih tanah, pesan Marhan. Ya Ruk, jawab Niko. Keduanya lanjut meruqyah spot mereka masing-masing.
Marhan memberikan lebih banyak air di bagian keranda karena ia tahu di tempat ini sebelumnya ia melihat sosok pocong. Sementara Niko setelah menaburi tanah di bagian tempat basahan sisa Pak Darwis tadi, ia langsung menyiramkan air ruqyah miliknya di lokasi yang sama. Setelah seluruh bagian teras basah dan ia bacakan ayat Quran, Niko berpindah ke bagian depan surau. Ia melakukan cara yang sama pada sisi depan itu. Sisa air yang masih ada juga ia sebar ke titik-titik batu pondasi bangunan surau yang lama. Pekerjaan ini menghabiskan waktu cukup lama dan sangat melelahkan. Keduanya lalu beristirahat di ruang sholat untuk memulihkan tenaga. Kamu tahu, saya pernah dengar air ruqyah ini bakal kasih efek macam-macam. Bisa langsung mengusir, ada juga yang dianggap sebagai tantangan. Jadi kita harus siap-siap, ujar Marhan membuka obrolan. Kita opo? Kamu sendiri aja yang maju, ledek Niko. Oh, jadi kamu mau ditinggal dalam kamar sendirian, tantang Marhan. Selama saya tidur aman, pungkasnya. Sore harinya Niko dan Marhan memberikan pengumuman yang sama seperti kemarin tentang kelas mengaji. Namun hingga azan maghrib berkumandang tidak ada satupun anak-anak maupun orang tua yang datang. Malamnya semua menjadi terasa berbeda setelah mengetahui surau ini memiliki sejarah kelam. Hal itu cukup membawa hawa yang berbeda pada keduanya. Jika kemarin mungkin mereka bisa berpikir suara-suara di luar berasal dari binatang atau angin, maka malam ini yang pertama mereka pikirkan adalah ulah makhluk halus atau jin. Benar saja, sekitar jam 2 pagi, Marhan terbangun akibat suara keranda yang bergeser-geser dan perutnya yang mules karena masuk angin. Marhan duduk dan melihat ke arah Niko yang masih tertidur dengan mulut menganga di sampingnya. Bahkan suara gaduh di luar belum cukup untuk membangunkan Niko dari tidurnya. Marhan sudah menduga sebelumnya akan ada perlawanan dari sosok-sosok jin yang mengganggunya selama beberapa hari setelah ia meruqyah surau ini. Ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi mereka demi mengembalikan surau ini seperti masa jayanya dulu sebagaimana yang Datuk Kayu ceritakan. Marhan menyalakan lampu dan berdiri di tengah-tengah. Ia membacakan doa dan ayat-ayat Quran dengan bacaan lantang dan keras sambil menunjuk ke seluruh sudut surau. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan-setan terkutuk, ujar Marhan. Bacaan yang ia lanjutkan bergema memantul di ruangan kosong itu dan seakan mengulang-ulang bacaan Marhan. Keluar kalian para musuh Allah, tantang Marhan. Semua hening, tidak ada tidak ada satu suara maupun penampakan apapun seperti yang kemarin ia lihat. Merasa sudah aman, Marhan melanjutkan niatnya untuk buang air besar di WC belakang. Niatnya itu. Lanjut. Walaupun sudah ada penerangan dari lampu surau, Marhan tetap membawa handphonenya untuk penerangan tambahan. Keadaan surau yang dekat area sawah dan hutan memungkinkan binatang-binatang liar masih berkeliaran di sekitarnya. Marhan berjalan memutari surau dengan pandangan tidak lepas dari lorong keranda. Cerita Niko dan apa yang ia lihat sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Namun beruntung tidak ada hal aneh yang ia lihat di lorong itu. Beberapa meter dari kotak jamban, Marhan menyadari ada orang lain yang sedang menggunakannya. Terlihat dari bagian kening dan rambut kepala seseorang yang menyebul yang nampak ya guys ya, yang nampak dari balik kotak itu. Ada orang di WC, panggil Marhan, namun tidak ada jawaban. Entah karena suara Marhan kurang keras atau memang orang itu malu untuk menjawabnya. Marhan memperhatikan paras orang yang ada di dalam jamban.
Dari perawakan rambut dan keningnya, orang yang ada di dalam kotak jamban itu mirip dengan Niko. Namun rasanya tidak mungkin itu adalah Niko, karena Niko masih terlelap tidur di dalam kamar. Saat itu Marhan mendapatkan sebuah ide. Marhan mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Niko. Tut, tut, tut. Tet. Hai. Terdengar suara Niko di ujung telepon. Kamu lagi di mana? Tanya Marhan. Niko terdiam. Hoi, panggil Marhan. Boker kenapa? Jawab Niko. Marhan terkejut dan tidak siap dengan jawaban itu. Itu berarti Niko yang ada di kamarnya tadi justru yang merupakan jelmaan makhluk halus. Membayangkan Niko yang menganga tadi bukanlah Niko yang sebenarnya cukup membuat Marhan goyah. Marhan berjalan ke arah jamban untuk menemui Niko sambil tetap bersambungan telepon. Astagfirullahaladzim, padahal tadi saya sama kamu Nik di dalam kamar, ujar Marhan yang sudah semakin dekat dengan jamban. Lah iyalah, saya di kamar Nik. Kan ini saya lagi tidur, gak kedengaran emang suara saya baru bangun, ujar Niko di ujung telepon. Niko terlambat, benar-benar terlambat membongkar candaannya itu. Marhan saat itu sudah berada di depan jamban. Ia berdiri kaku saat mendengar kalimat Niko, dan di saat bersamaan ia berhadapan dengan sesuatu yang sedang berjongkok di hadapannya, dan itu bukanlah Niko. Orang itu memiliki kepala manusia dengan lidah menjulur dan badan penuh bulu hitam. Matanya merah dan kulit wajahnya memiliki urat kebiruan yang timbul. Allahu Akbar, Marhan memekik. Dengan cepat sosok itu menoleh dengan mengeluarkan suara tulang patah. Sosok itu merangkak dengan sangat cepat keluar jamban dan masuk ke sisi hutan sawah. Sementara Marhan segera berbalik kembali ke surau dengan berlari. Oi Bruk, di mana kamu? Apa itu? Tanya Niko dari ujung telepon. Namun Marhan tidak menjawabnya. Ia hanya berlari dengan menunduk. Bahkan Marhan tidak berani membuka matanya lebar-lebar setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keranda di lorong saat itu sudah diisi mayat berkain kafan yang meronta-ronta. Bruk, jawab, di mana kamu? Panggil Niko. Bruk. Marhan membuka pintu dengan sangat keras. Peluhnya bercucuran dan nafasnya tersengal-sengal. Sementara di dalam surau, Niko yang sudah ada di tengah ruangan sholat melihat Marhan dengan wajah khawatir. Handphone yang tersambung dengan panggilan Marhan masih ia pegang. Nik, ini udah gak beres Nik. Tik, seluruh lampu surau mendadak mati. Astagfirullah, ucap keduanya hampir bersamaan. Beruntung Marhan memegang handphone yang masih mengaktifkan fitur senter. Ia mengarahkan cahayanya ke arah Niko berdiri. Namun hanya sepersekian detik senter itu Marhan arahkan lagi ke lantai. Nik, kamu kesini, panggil Marhan dengan tetap mengarahkan senter ke kakinya sendiri. Kenapa? Tanya Niko. Di belakangmu Nik. Kenapa? Di belakangmu ada kaki melayang. Kenapa? Nik, kenapa? Kenapa? Kenapa aku digantung? Suara Niko berubah menjadi suara perempuan yang parau. Niko, jangan bercanda. Suara orang tercekik itu terdengar lagi dari arah kegelapan di depan Marhan, tepat Niko tadi berdiri. Niko, panggil Marhan lagi dengan panik.
hening. Kegelapan total yang tiba-tiba membuat Marhan benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Langit di luar juga sedang berawan, sehingga tidak ada cahaya bulan yang bisa menambah pencahayaan di sana. Marhan masih belum mengarahkan lagi senter handphonenya ke arah depan sebelum Niko menjawab panggilannya. "Nik, tolong jawab, Nik. Niko," panggil Marhan sekali lagi. Namun bukan jawaban dari Niko. Marhan justru mencium bau yang menyeruak dari arah depan. Aroma air mawar, kemenyan, dan tiba-tiba aroma busuk yang amat sangat memuakkan. Marhan tetap menyenteri kakinya tanpa bergerak sedikit pun dari posisinya. "Ya Allah, saya berlindung padamu dari setan yang terkutuk. Ya Allah, saya berlindung padamu," ujar Marhan berulang-ulang. Sampai tiba-tiba sebuah cairan kuning kecoklatan menetes jatuh di dekat ibu jarinya. Marhan refleks menoleh ke atas, dan saat itu tepat di atasnya sesosok wanita berkulit putih keunguan, berambut panjang lebat, sedang kejang-kejang. Cairan berwarna kuning kecoklatan yang tadi menimpa kaki Marhan berasal dari mulut sosok itu yang robek dan terkoyak. "Allah!" jerit Marhan sambil memalingkan wajahnya dan terduduk jatuh. Tiba-tiba seisi bangunan surau bergetar. Setiap kaca yang ada di sudut bangunan digedor dengan kuat menggunakan kepala dari belasan pocong yang mengelilingi surau. Seperti apakah kelanjutan Mereka dari kisah cerita menghantamkan horor kepala mereka pada seakan video meminta kali ini? masuk. Dan tunggu Suaranya seperti lanjutannya di ribuan segmen orang tengah berikutnya. menjerit Dan bersamaan jangan lupa juga dengan di suara subscribe berat dan channel rendah, ini, dan sebagian lagi ditekan bersuara tinggi tombol melengking. loncengnya biar apa? Suara Biar lengkingan ada notif kalau kesakitan ada dan leher yang tercekat bergema di dalam ruangan. kalau ada Marhan namanya menutupi itu. telinganya, namun suaranya seperti Pokoknya berasal adalah ya, dari dalam kalau kepalanya misal sendiri. saya update dan itu bisa masuk ke HP kalian dan terdapat notif di situ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan juga saya minta maaf ya guys ya kalau ada ucapan saya yang kurang baik itu ya, Marhan mengenai apa yang sudah saya omongkan. Kalau dia saat ini semisal sedang menyinggung tergeletak perasaan di atas tanah kalian itu ya, saya beberapa mohon meter maaf. dari Sekian jamban. ya guys. Bye bye. "Ngapain kamu, ah?" tanya Niko. "Nik, ini kenapa nih? Kok saya di sini?" tanya Marhan kebingungan. "Ya mana saya tahu, kamu nelpon saya tadi, tapi habis aku bilang aku tidur, kamu diam. Tapi kamu nggak matiin juga teleponnya. Saya susul ke sini karena nggak mungkin kamu kemana-mana lagi selain ke tempat wudhu atau jamban. Tapi pas saya temuin kamu udah tiduran di sini," jelas Niko. Marhan mengusap wajahnya untuk menenangkan diri. Ia baru saja mengalami hal yang terasa begitu nyata. Namun ia masih merasa beruntung bahwa hal tadi hanya di dalam bawah sadarnya. Tapi ia sadar di mimpi itu mentalnya sangat lemah. Ia benar-benar ketakutan pada apa yang ia lihat. Padahal sebelumnya ia sudah menyiapkan diri dan menantang apapun. Menantang apapun yang akan muncul ketika surau ini ia ruqyah. "Saya lihat sesuatu di sana tadi. Saya gak tahu orang atau binatang, tapi wujudnya benar-benar aneh dan dia lari ke hutan," jelas Marhan. "Udah jangan diceritain sekarang. Besok aja waktu udah terang. Lagi pula itu bukan kejadian asli, itu cuma mimpimu pas lagi pingsan," ujar Niko. Marhan sejenak diam. "Iya, mungkin hanya mimpi atau kesehatan saya yang kurang baik," jawabnya. Keduanya lalu kembali ke surau. Niko langsung masuk kamar dan disusul Marhan di belakangnya. Namun saat Marhan akan masuk, ia tiba-tiba teralihkan dengan sebuah noda di lantai tengah ruang ibadah. Dengan ujung jari jempolnya,
Marhan menyentuh cairan kuning kecoklatan itu. Cairan itu masih basah dan baru. Selain itu, cairan itu terasa hangat. "Nik, kamu kesini dulu sebentar," panggil Marhan. "Ya," jawab Niko dari dalam kamar. Niko lalu keluar dan berdiri di belakang Marhan. "Ini, cairan ini juga saya lihat waktu saya pingsan. Ini dikeluarin dari mulut perempuan yang gantung diri." Marhan berjongkok sambil menunjuk cairan itu. "Apa jangan-jangan itu bukan pingsan? Biasa." "Iya," tanya Marhan. Tiba-tiba Marhan yang sedang berjongkok terdiam kaget. Suara itu berasal dari belakangnya. Ia lalu menoleh ke arah Niko, yang kini sudah berubah menjadi wanita dengan rahang yang menggantung. "Ya Allah, ya Allah!" Marhan refleks bersujud. Ia menutup kuping dan wajahnya dengan membenamkannya di antara kedua pahanya. "Allah ya Rob, Allah!" Marhan histeris. Niko yang baru saja keluar kamar dibuat kaget karena Marhan sudah dalam posisi sujud dengan badan menggigil ketakutan. Bruk, sadar. Ini saya, Niko. Kamu tenangin diri, Nek," panggil Niko sambil coba membuka wajah Marhan. Marhan refleks menggenggam tangan Niko untuk membuktikan Niko yang ada di hadapannya sekarang adalah Niko asli. "Iya, ini saya, Niko," mempertegas. Nik, saya nggak pingsan. Tapi barusan di sini ada." Simpan sendiri saja. "Ruk, kenapa kamu jadi kelihatan penakut begini? Hei, bukannya kamu yang selama ini percaya diri dan yakin bacaan Quran bisa mengusir jin?" ujar Niko. Tapi Nik, apa? Kamu mau meragukan firman Allah? Kamu mau bilang Quran gak lebih kuat dari mereka?" Niko mencecar Marhan yang terlihat seperti kehilangan arah. "Nik, saya udah baca tapi mereka tetap ada," ujar Marhan. "Ya, yang salah berarti kaumunya, bukan bacaannya. Saya yakin tajwid dan makhrajmu benar, tapi bukan itu masalahnya. Tapi di hatimu ada yang salah," bentak Niko. Marhan terdiam. "Quran ini tameng dan pedang buat kita, Ruk. Semua orang bisa punya, tapi nggak semuanya bisa menggunakan semaksimal mungkin. Kamu harus jadi orang-orang yang bisa menggunakannya. Ayolah, kalau gagal dengan 1-2 ayat, masih banyak ribuan ayat lain buat kamu baca." Kalimat itu seperti tamparan bagi Marhan. Ia selama ini terlalu yakin dengan bacaannya yang bisa efektif untuk semua hal. Namun ternyata teror jin yang sudah tidak bisa ia tahan hingga membuat kepercayaan dirinya itu goyah. "Iya Nik, saya gak boleh begini," sesal Marhan. "Takut itu manusiawi, Ruk. Tapi kalau kamu takut sama sesuatu melebihi rasa takutmu sama Allah, ini yang bahaya. Yakin sama hatimu kalau apa yang ada di sini gak ada apa-apanya dibandingkan Allah," ujar Niko lagi. Marhan menyeka peluhnya. Tatapannya yang semula terlihat kacau perlahan kembali seperti semula. Tangannya yang mendingin juga hangat berkat jabatan tangan Niko yang dari tadi coba menenangkannya. "Terima kasih Nik," ujar Marhan. "Mungkin ini cara Allah bangunin kita tahajud. Sana untung kita sholat malam dan berjamaah," aja Niko. Keduanya lalu mengambil wudhu dan sholat berjamaah. Ketika akan takbir, Niko mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi barusan pada mereka. "Ruk, ingat, kita sholat bukan karena kita takut sama mereka. Kita sholat karena kita tahu ada Allah yang lebih harus kita takuti daripada mereka," ujar Niko. Marhan mengangguk paham. "Benar Nik,
mereka hanya satu di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah juga, ujar Marhan. Marhan kemudian bertakbir. Selesai membaca surah Al-Fatihah, ia melanjutkan dengan surah favoritnya, surah Sajadah. Surat yang di dalamnya berisikan sebuah ayat yang mengharuskan pembaca dan orang yang mendengarkannya bacaannya untuk bersujud sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Sujud yang dilakukan atas dasar merendah dirinya seorang hamba pada Sang Pencipta. Betapa tidak berdayanya seseorang tanpa pertolongan dari Tuhan. Keduanya larut dalam sholat malam yang begitu khusyuk malam itu. Meski di tengah kesunyian dan remang-remang lampu, Marhan dan Niko benar-benar meresapi tiap bacaan dan gerakan sholat mereka hingga salam. Di tempat lain tidak jauh dari surau Nurul Falah, seorang pria dari balik pepohonan sedang berdengus kesal karena usahanya gagal. Padahal caranya sudah benar. Apa mereka berhasil membatalkan itu? Atau memang saya harus lebih waspada sama orang? Tanya pria ini sambil berbicara pada sebuah buku usang di hadapannya. Lembaran-lembaran kertas buku itu kemudian membalik sendiri tanpa ada angin maupun sentuhan hingga terbuka halaman ke-38. Pria itu membacanya dalam hati lalu berkata, "Baiklah, memang harus begitu. Saya harus pastikan orang itu tumbang terlebih dahulu," ujar pria itu dengan senyum lebarnya, kemudian pergi menjauh. Seperti apakah kelanjutan dari kisah cerita horor pada cerita ini? Tunggu kelanjutannya di segmen berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.